Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadhus Solihin. Saya mahasiswa PBG Daljab Ke1 Kemenak LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya mengajar di Madrasah Ali Al-Qadiri 1 Jember, Jawa Timur. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran materi fikih kelas 10 dengan materi kurban dan akikah model pembelajaran PBL. Silakan disaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan nanti apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Al-Fatihah. Sebelum itu perlu diketahui bahwasanya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah judulnya adalah kurban dan akikah. Apa? Kurban dan akikah. Sebelum itu saya ingin tanya ya, mungkin kalian itu sudah ada yang pengalaman tentang kurban dan akikah atau mungkin belum pernah mendengar gitu. Pasti kalian sudah pernah mendengar karena ini sudah familiar mungkin ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Itu mungkin siapa yang bisa jawab. Ditinjau secara historis, ibadah kurban dicontoh oleh Nabi. Berikan telahmu terhadap sejarah kurban dari masa Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad. Atau sejarah kurban itu gimana dulu? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Sejarahnya kurban. Nabi Ibrahim. Ada yang tahu? Ya. Gimana? Siapa namanya? Andika. Ya, Andika. Gimana, Dik? Dulu Nabi Ibrahim ini kita dapat anak. Ya, lanjut. Terus. Selama bertahun-tahun dapat anak, kemudian berdoa, saya tuh pengen punya anak. Akhirnya? Nabi Ibrahim ini punya istiqomah bagi kurban. Ya. Tapi Ya. dan dia pernah doa kalau punya anak nanti dibuat dikurbankan. Ya. Ternyata pas doanya itu dijawab. Akhirnya Allah kasih perintah buat kurban Nabi Ismail. Oh ya. Lahirnya Nabi Ismail. Ya, yang lain mungkin tentang akikah. Mungkin ada gambaran. Mungkin pernah atau ini ada yang belum diakikah? Kalau ada tanya ke orang tuanya dulu. Apakah saya sudah diakikahi atau belum begitu. Harus tanya ya. Oh ya nanti itu ada penjelasan nanti. Bukan pertanyaan, jawaban. Saya ngecek satu-satu pengetahuan kalian tentang kurban dan akikah. Mungkin Vina ada yang tahu apa akikah mungkin yang pernah kamu dengar? Ya gitu ya. Ya itu awal pengetahuan kalian. Terus tujuan pembelajarannya ya. Ini. Tujuan kita belajar ini seperti tertera masalah ya. Masalah yang akan kita pelajari. Ini ada dua. Belakangan ini banyak sekolah yang mengkoordinir masing-masing nanti. Kemudian ada seorang yang belum diakikahi oleh orang tuanya sampai ia dewasa. Kemudian sehingga dia berniat akikah sekaligus dibarengkan dengan hari
Maksudnya dengan harapan biar tidak keluar 2 kali. Efisiensi, mau ngiritan, mau. Itu bagaimana? Bagaimana nanti tinjauan hukumnya. Biru ya. Setelah ini pertama Andika, terus siapa tadi? Andika, Maireta, terus Naila Rizky dan Mahmuda. Silakan berkumpul. Kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, bangkunya ditata menjadi 4. Silakan. Kemudian perhatikan, kalian siapkan kertas. Kemudian ini dijawab ya, dijawab di kertas. Kemudian nanti kalian bisa di LKS. Ada lagi LKS ya. LKS-nya. Ini juga buat rujukan, nanti cari di sini nanti. Saya bagikan ke masing-masing kelompok. Buku paketnya ya. Ini loh. Itu soalnya ya. Ini. Tidak usah, ada apa-apa. Video ini disimak sebagai referensi untuk memecahkan masalahnya kalian itu. Yang saya kasih. Ini ada beberapa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini pembahasan seperti ini. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 dasarnya belajar kemampuan dari lima kepada kita. Sebelum kita berlanjut pada materi, kawan-kawan dengan saya sudah ikut dengan manfaat. Pembahasan kita yang pertama adalah Perhatikan ya, nanti itu buat referensi. Ini referensi yang lain. Mungkin kamu buat pengayaan saja. Perhatikan, mungkin ada kontroversi atau apa.
Dimulai. Yang lain perhatikan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saudara, saya berpikir ada kelas terus ya. Nanti mereka kalau udah dibilang itu udah dibilang berpenting. Jadi itu Kan tetapi yang kedua kita lebih jauh condong ke yang jawaban nomor 2, yaitu tidak boleh. Soalnya kurban itu berbeda dengan akikoh. Nah, kurban ini untuk merayakan hari kurban atau menebus diri sendiri. Nah, sedangkan akikoh ini untuk penebusan anak, seorang anak. Akikoh ini untuk penebusan. Jadi kalau orang seorang kaya seperti yang di soal tadi, jadi kalau orang lebih kaya seperti yang di soal tadi, kalau orang yang kaya lebih baik berkurban hukumnya wajib melaksanakan, sedangkan ada tidak hukumnya. Nah, bagi orang yang mampu berkurban hukumnya wajib. Sedangkan akikoh hukumnya Jadi ada yang tanya ini. Saudara, tanya sendiri. Jadi ada yang tanya ini. Untuk jawabannya, tadi jawaban satu mengatakan itu boleh 1 gelas iuran, habis itu beli 1 kambing. Gimana sama hukum 1 kambing buat 1 orang? Itu kan ada ketentuannya biasanya. 1 orang tuh 1 kambing itu buat menebus 1 orang aja. Kalau sapi itu bisa sampai 7 orang. Itu masih diperbolehkan apa enggak? maksudnya hukumnya kambingnya terhadap satu kelas itu. Ya, kan itu pasti ada pahalanya atau penebusannya gitu kan. Itu kan ada ketentuan hukum 1 kambing itu buat 1 orang. Sementara sapi itu bisa buat 7 orang. Ini masih ada sekelas ini. Gimana? Iya, biasanya kan 1 kelas bisa ada 15 atau 20 orang. Bisa nih. Dengarkan ini mau jawab. kan yang kita jawabkan diperbolehkan. Sementara tadi juga kan boleh ya satu keluarga, walaupun 100 orang. Nah, mungkin kalau untuk kita itu perumpamannya sama aja sama satu kelas. Jadi pahalanya sama aja, terus boleh. Tapi kayaknya ya sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ulas ya, kita ulas hasil dari diskusi tadi ya, kita ulas. Tadi itu memang ada 2 pendapat. Ada ada yang membolehkan, ada yang hakikat. Kalau memang lebih hati-hati adalah lebih baik Bisa. paham semua ya. Terus yang kontroversi kedua tentang masalah 1 kambing, ada yang bilang 1 kambing 1 orang, ya. Ada tadi versi 1 kambing 1 keluarga, ya keluarga kan, walaupun 1 orang tadi, sudah begitu. Untuk sapi 7 orang. Ada yang bernama sapi itu untuk 7 keluarga. Ada gitu tadi. Itu memang ada 2 pendapat ya. Kalau saya itu lebih cenderung ke 1 kambing untuk 1 keluarga, kan kasihan nanti. Ya kan saya berkorban. Masa anak-anak saya tidak dapat pahala dan istri saya kan gitu. Gitu ya. Kalau hanya 1 berarti keluarganya 5, berarti 5 kambing. Gitu ya. Kalau sapi itu untuk 7 orang.
Katanya kan gitu kan, ada yang, kalau saya lebih setuju ke 7 keluarga. Jadi misalkan ada untuk mengirit gitu ya, kambing 7 keluarga itu urunan. Jadi dia masing-masing keluarganya dapat pahala dari berkorban sapi. Itu ya. Mungkin ada yang kurang jelas sebelum saya akhiri. Yang lain-lain? Ya, silakan. Kan kurban itu tadinya wajib bagi orang yang mampu. Orangnya itu nggak mampu, tapi itu sahabat kurban itu Maksa gimana ngutang? ya bisa. Kalau udah ngutang bukan maksa, sampai ngutang. Ya. Nah itu sebenarnya tidak perlu, karena dia ini hanya wajib bagi yang mampu. Tapi itu wajib itu masih ada perbedaan lagi. Ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau Imam Syafi'i lebih ke sunat. Kalau wajib ya semua yang kaya banyak yang kurban kan. Jadi ada 2 pendapat juga, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kayak sholat jemaah ada yang wajib. Kamu pilih yang mana? Sunnah saja. Sunnah. Karena Imam Syafi'i yang sunnah. Yang sama kurban itu sunnah, tapi sunnah muakkad, maka itu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kayak tadi ya jangan. Terus kayak tadi kurban 1 kelas gitu ya. Itu sebenarnya kan yang dianjurkan berkurban itu kan keluarga, satu keluarga. Nah, kalau masih anak-anak kan, itu bukan berkurban namanya, tapi hanya latihan agar mempunyai sifat derma. Itu tidak dihukumi kurban, tapi dihukumi agar pelatihan melatih saja. Seperti anak kecil, masa ada sampai duduk itu puasanya sampai berdunda kan? Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Anda ada puasa sebenarnya, tapi itu cuma untuk latih. Sudah ya, kita tiba pada akhir pembelajaran. Tadi sudah disimpulkan bahwasanya berkurban itu hukumnya ada 2, dan juga kurban dan akikah itu bisa lebih baik tidak digabung. Itu ya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada kali ini kita baca biasa lagi. Mudah-mudahan dengan harapan apa yang kita pelajari tadi, yang kita diskusikan, mudah-mudahan bisa manfaat untuk diri kita sendiri dan pada kehidupan kita nanti di masyarakat. Gitu ya. Al-Fatihah. Demikian ya, tetap semangat. Besok masuk seperti biasa, harus lengkap, semangat, karena ilmu itu memang diperlukan semangat. Ilmunya itu udah semangat juga ya, Pak Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.